udah balik ke realita kehidupan. Yang kemarin liburan mudik, lupa segalanya, lupa bahwa kita harus bekerja ya kan. Welcome to the jungle back. Buat teman-teman yang mungkin kemarin sempat kena ujian, kena kemalangan di jalanan, mudah-mudahan segera berlalu. Semoga Allah kuatkan, semoga Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik. Ya semua lagi-lagi itu sudah takdir, ketetapan Allah. Nah ngomong-ngomong soal ketetapan Allah, ini ada pertanyaan bagus dari teman kita, dari Anonymous. Anonymous, kayak apa sih? Kulo malu menembus, apa sih? Ngomong apa coba? Assalamualaikum Karya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tapi ini nggak pagi nih. Ini gue baca sore hari nih. Selamat menjalankan ibadah puasa ya kak. Alhamdulillah. Semoga berkah dan sehat selalu untuk kakak dan keluarga di bulan yang penuh berkah ini. Amin ya Allah. Amin wa iyakum. Kak, aku mau cerita tentang diriku yang akhir-akhir ini mengalami fase emosional yang sangat tidak stabil. Ulangi, fase emosional yang sangat tidak stabil. By the way, aku sedang dalam fase menuju pernikahan kak. Mohon doanya, semoga lancar selalu ya kak. Sebelum aku memutuskan untuk melangkah ke jenjang serius dengan calon suamiku ini, aku sering banget dengar curhatan teman-teman aku tentang ujian sebelum nikah kak. Ada yang ujiannya keluarga, penyakit, finansial, dan lain sebagainya. Jujur aku takut banget karena aku punya banyak sekali trauma dalam hidup. Mulai dari lingkungan kerja yang selalu toksik dan termasuk perceraian orang tuaku sendiri. Aku merasa selama ini hidup dalam survival mode. Sehingga aku kalau sedih parah banget nangisnya sampai gak bisa tidur. Dan kalau bahagia juga parah banget bahagianya sampai gak bisa tidur. Karena takut kebahagiaan itu akan berakhir. Jadi kamu gak pernah tidur dong. Mohon tipsnya dong kak agar aku bisa menyeimbangkan diriku secara emosional. Aku khawatir banget ke depannya, aku akan membuat calon suamiku kesulitan dalam menghadapiku ketika rumah tangga nanti. Aku ingin menjadi istri dan ibu yang sehat secara emosional kak. Terima kasih Kak Ria, semoga dijawab. Amin. Oke buat teman-teman yang punya fase yang sama, which is fase ketakutan ya kan. Ini hidup kayak susah banget dinikmati gak sih? Setuju gak? Buat teman-teman yang mengalami hal yang sama atau lagi di fase yang sama, karena gue juga dulu pernah berada di posisi itu, so don't go anywhere, I'll be back soon. Insya Allah. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Mau gue jawab langsung atau muter-muter dulu? Langsung. Kau inget gak kisah Nabi tuh ketika dikasih amanah? Dikasih apa tuh namanya? Dikasih amanah untuk menjadi seorang nabi. Beliau pun nervous gitu loh. Manusiawi, seorang nabi loh. Dia aja nervous menghadapi amanah ke depan. Amanah ke depan. Sebuah peran, tanggung jawab. Sama kayak lu ketika lu mau menikah. Artinya lu ada di gerbang peran yang baru gitu loh. Pernikahan, istri, ya kan. Insya Allah ibu. Ini adalah tanda bahwa lu tuh tanda bahwa lo adalah orang yang tanggung jawab. Orang dikasih rasa takut, dikasih rasa nervous tuh karena apa? Karena biar dia belajar. Itu maksud Allah ngasih kenervousan itu ke lo. Jangan sampai lo salah ini ya, salah langkah. Apa tuh mbak salah langkahnya? Karena menurut penerawangan gue, lo adalah orang yang mudah menyerap energi dari orang lain gitu. Dari lawan bicara lo. Itu sama kayak gue pas mau lahiran, gue nonton video-video lahiran orang-orang, which is itu akan memvisualisasikan kesakitan-kesakitan itu ke dalam diri kita. Padahal nanti kita di posisi mereka belum tentu sesakit itu. Ada Allah gitu loh. Ya gak sih? Menghindari hal-hal yang justru bikin lu down. Hal-hal yang bikin lu takut. Gak semua harus lu dengerin. Gak semua harus lu serap energinya. Lu harus bisa switch the mode ketika wah ini bakal bikin gue down nih. Ini bakalan bikin gue
tambah takut, ketakutan, nervous dan kawan-kawan. You have to filter it. Itu ada di kendali lo. Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi Rasul, yang beliau cari siapa? Bunda Khadijah. Untuk apa? Menenangkan. Cari orang-orang yang bisa bikin lo tenang. Nguatin iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku nge-highlight statement lo ketika lu sedih banget, lu seneng, takut kesenangan itu buyar gitu atau hilang, dan itu tuh udah dijawab tahu sama Allah. Lu bakal ada di fase ini, kita semua as human bakal ada di fase seperti ini. Di surat Al-Hadid ayat 22 sampai dengan 23 yang gue jadikan pegangan hidup biar bisa lebih tenang. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, ini poin paling penting di ayat 23. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Kalau semua udah ada catatannya, so what's the point? Poinnya adalah gimana cara kita bereaksi atau menyikapi takdir itu. Ada yang marah-marah, ada yang ngomel, ada yang menerima, ada yang bersyukur. Makanya kita lihatlah saudara-saudara kita di Gaza. Kurang berat apa sih ujian mereka? Kurang berat apa sih takdir mereka? Tapi mereka tetap bisa menyikapi itu dengan apa? Dengan iman. Ada salah satu, kalau nggak salah hadis Nabi, menyatakan bahwa kami itu orang-orang beriman, itu tidak mengatakan sesuatu yang membuat Allah tuh nggak ridho. Walaupun mereka sedih, sakit, mereka hanya mengucapkan kata-kata yang membuat Allah itu ridho. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih mereka bisa kayak gitu? Karena mereka makhluk yang tahu diri. Kalau bahasa Jawa tuh ngrumangsani. Mereka tahu posisinya mereka itu di mana. Di hadapan Allah tuh seperti apa. Karakter yang tahu diri ini yang mahal. Semua yang sudah terjadi, trauma-trauma lo, ngebentuk karakter kamu yang sekarang. Ketahanan lo, keimanan lo itu dibangun dari dulu untuk peran lo di masa mendatang. Termasuk sebagai seorang istri, seorang ibu. Semua orang dilatih sama kayak lo angkat beban. Beban di gym itu nguatin imun lo. Beban di kehidupan itu nguatin iman lo. Terus harus mulai dari mana Kak Ria? Mulailah membangun mindset we are nothing. Kita tuh bukan siapa-siapa. Kita gak punya apa-apa. Kita gak punya siapa-siapa kecuali Allah. Jadi kalau kita berhasil, kita gak sombong. Karena itu semua bantuan dari Allah. Kalau toh misalkan kita kehilangan sesuatu, itu karena kehendak Allah. Dan dibalik itu pasti ada kebaikan. Dari mindset we are nothing ini, itu insya Allah tuh mengantarkan kita, pertama, kita berterima kasih sama Allah atas semua yang udah dikasih Allah ke kita selama ini. Mungkin bukan hidup kita yang menderita. Mungkin cara pandang kita aja yang terlalu fokus ke hal yang gak menyenangkan. Padahal ada banyak hal yang menyenangkan dan bisa kita syukuri. Bisa jadi ketika kita mengalami hal yang gak enak, hal yang gak nyaman, itu cara Allah nyelamatin kita dari hal yang lebih buruk lagi. Atau itu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Ini yang gue lakuin ketika ada hal yang gak menyenangkan. Dipaksa bilang Alhamdulillah. Kata Nabi, gak ada seorang muslim yang tertimpa kemalangan, kesedihan, tertusuk duri bahkan, kelelahan, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Bener gak? Kalau misalkan dosa-dosanya gugur, itu berarti kan doa lebih mudah terkabul. Kalau gue nih ya, ketika mengalami hal yang tidak enak, tidak menyenangkan, entah dari orang lain atau siapapun gitu lah ya, atau dari diri gue sendiri, terus gue selalu bilang sama diri gue, mau dapat rezeki gitu. Dan mindset yang kedua adalah mindset kita butuh Allah untuk menghadapi masa depan. Karena apa? Karena kita bukan siapa-siapa gitu.
Allah yang maha kuasa. Dan itu membuat kita tuh setiap langkah kita, itu kita minta tolong sama Allah. Ketika kita lagi khawatir, misalkan contoh gue lagi khawatir nih tentang anak gue atau tentang pekerjaan gitu ya. Langsung di switch ke doa. Ya Allah, mudah-mudahan anak hamba bisa mandiri. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkahi pekerjaan hamba. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau selalu berikan kami kelancaran rezeki. Itu caranya. Berangkat dari we are nothing. Berterima kasih ke Allah sudah diantarkan sampai ke titik ini, sampai ke podcast ini. Dan kita merasa butuh sama Allah sehingga setiap langkah, setiap kekhawatiran itu kita rubah jadi doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.